Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan aktivitas kami sendiri-sendiri, marilah kita dasari dengan sedikit merasakan firman Tuhan yang akan menjadi bahan bagi kami, menguatkan iman kami, dan firman itu menjadi terang bagi jalan langkah-langkah kaki kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, terlebih dulu marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa supaya firman yang kami renungkan pagi hari ini bisa menjadi makanan rohani kami, semakin kuat kepercayaan kami terhadap Tuhan, dan semakin kami bisa berjalan seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sujud kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sehari lepas sehari. Terlebih pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur semalam dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kami bisa tidur dengan nyenyak karena berkat-berkat-Mu saja. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, yang mana aktivitas atas pemberian-Mu Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuntunlah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya, karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan renungan pagi hari ini di tangan kasih kuasa-Mu saja. Dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari 1 Timotius bab 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jemaat Allah dan dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah itu, ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati
terlebih bisa dijalankan untuk setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini kami ambil tema tetap hidup dalam situasi yang sulit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap manusia mempunyai persoalannya sendiri-sendiri, mempunyai pergumulan sendiri-sendiri. Baik itu orang yang berpunya, baik itu orang yang kurang berpunya, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, orang dewasa, baik itu sebagai bos atau sebagai karyawan biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang atau manusia pada umumnya, kami dapat mengambil suatu contoh atau suatu ilustrasi. Ada 3 bagian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Perumpamaan tentang wortel. Wortel, yang kedua yaitu telur, yang ketiga yaitu kopi. Jadi ada 3 hal atau 3 sifat manusia untuk menghadapi persoalannya masing-masing. Baik itu persoalan yang kecil maupun persoalan yang sederhana maupun persoalan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, wortel bila mana kita masukkan ke air yang mendidih, apa yang terjadi? Yaitu lama-kelamaan wortel itu menjadi lembek. Saya mengartikan bahwa bila mana seseorang yang kurang kuat imannya, bila mana ada suatu permasalahan, suatu persoalan, suatu pergumulan, akan menjadikan dia lemah. Lemah bisa diartikan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak bersemangat. Kalau diartikan secara rohani, dia bisa meninggalkan persekutuan-persekutuan di dalam ibadah, atau istilah di dalam bahasa Jawa nglokro, bahkan semakin lama semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Ini sebagai wortel. Yang kedua, Bapak, Ibu, kami ambil yang kedua yaitu telur. Telur sifatnya mudah pecah. Kebentur sedikit sudah pecah dan tidak berguna karena berceceran. Tapi kalau dimasukkan ke dalam air yang mendidih, lama-lama telur itu menjadi keras. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengartikan bahwa telur yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih dan menjadi keras, ini adalah sifat orang yang di dalam menghadapi permasalahannya, dia tidak bisa mengontrol diri, bahkan dia sulit untuk diajak kompromi atau diluruskan sebagai mana persoalan yang dihadapi harusnya seperti ini. Bahkan tidak dapat mengendalikan dirinya, bahkan bisa sangat brutal karena orang ini keras dan egonya sangat tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang ketiga adalah kopi. Kopi ini lembut seperti bubuk, dan bila mana kita masukkan kepada air yang mendidih, apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian?
air berubah menjadi hitam dan menimbulkan bau yang harum sekali. Mungkin untuk pecinta kopi, ini sangat didambakan bila mana pagi hari ini didampingi dengan pisang goreng. Ini sangat nikmat rasanya. Saya mengartikan bahwa kopi tersebut orang yang dalam menghadapi persoalan bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan keadaan, bahkan keadaan yang gawat sekalipun bisa berubah menjadi tenang. Persoalan yang genting sekalipun bisa diuraikan dengan kesabaran, dengan ketabahan, karena dengan kelemah lembutan tadi persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali ke tema, yaitu tetap hidup dalam situasi yang sulit. Bagaimanakah sikap kita bila mana kita menghadapi situasi yang sulit, persoalan yang menumpuk, pergumulan yang tidak segera bisa terselesaikan? Apakah kita akan seperti wortel yang bila mana dimasukkan ke dalam air mendidih bisa lembek dan tidak berdaya? Apakah kita seperti telur yang bila mana kita masukkan ke dalam air yang mendidih bahkan menjadi keras? Apakah kita seperti itu? Kedua-duanya ada plus dan minusnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang ketiga, apakah kita seperti kopi yang bisa menimbulkan bau harum dan bisa dinikmati ditambah gula sedikit? Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada ayat yang ke-14 dan 15 mengatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam mengirimkan surat kepada Timotius mengharapkan sebelum Rasul Paulus datang supaya Timotius mengetahui tugas dan kewajibannya, yaitu sebagai penopang dan dasar kebenaran di dalam membimbing jemaat Allah. Demikian juga kita sebagai orang percaya hendaknya menjadi penopang dan menjadi penopang kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupan yang benar. Tidak malah seperti kita menjadi provokator. Kita harusnya menjadi penopang dan kebenaran di dalam jemaat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sampai saat ini di negara kita masih mengalami krisis karena adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami penurunan penghasilannya, bahkan banyak pula saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencariannya, sehingga kasus kriminalitas semakin meningkat.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi di dalam Timotius bab 3 ayat yang ke-15, Timotius diingatkan supaya menjadi penopang dan hidup kebenaran. Demikian juga kita yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus di kayu salib, hendaknya kita juga menjadi penopang dan kebenaran kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena COVID-19 yang terjadi, kita tidak tahu kapan berakhirnya. COVID-19 tidak hanya terjadi dan terdampak kepada rumah tangga saja, tapi di dalam dunia pendidikan pun kita melihat bagaimana anak-anak kita di dalam belajar di rumah. Bahkan orang tua yang semestinya fokus untuk mencari nafkah, untuk mencari kebutuhan sehari-hari, waktu itu bisa terbagi untuk membimbing anak-anak di dalam pembelajarannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di pemerintahan pun juga demikian. Betapa sulitnya menata perekonomian negara, dan bila tidak segera berakhir, timbullah krisis yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti tadi Timotius, supaya menjadi penopang dan kebenaran di dalam kehidupan jemaat Allah. Dengan adanya banyak krisis tersebut, kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir, karena kita punya Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan punya rencana yang indah pada kita. Mari kita melihat dari Yeremia ayat bab 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini memang sudah populer, sudah familiar terhadap telinga kita sebagai orang percaya. Karena memang demikianlah keberadaan Allah yang tidak akan tega terhadap umat kepunyaannya. Marilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita amini ayat yang telah kita dengar ini, kita percayai, sehingga di dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut, menghadapi persoalan-persoalan tersebut, kami tidak menjadi goyah, tidak menjadi lebek, bahkan kami tidak bisa mengenali diri kita sendiri, bahkan bisa brutal di dalam perbuatan perilaku kita sehari ke sehari. Sebab kita tetap ada di pangkuan Allah, namun kita juga ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Bila mana kita taat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Berserah penuh kepada Tuhan yang kasih setianya tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan renungan pagi yang kami ambil dari 1 Timotius bab 3 ayat 14 sampai 16. Kiranya firman yang telah kami terima dan kami dengar ini bisa menjadi makanan rohani kami, bisa menjadi muatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami di dalam kami merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami terima dan firman yang telah kami sampaikan bisa menjadi pupuk, bisa menjadi tenaga baru untuk kuat gundelan kepada salib-Mu saja, tetap berpegang kepada salib-Mu saja. Tapi kami menyadari Tuhan, bila mana Roh Kudus-Mu tidak bekerja atas kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus-Mu kami mohon bekerja atas kami sekalian, supaya kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, tidak menjauhkan diri daripada-Mu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana firman yang telah kami sampaikan, kami terima ini kurang berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami sudah selesai untuk memperbincangkan firman-Mu, tapi Engkau sendiri kami yakini tetap berfirman, tetap berbicara kepada kami semua untuk menjelaskan apa yang telah kami terima pagi hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.